Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Ashar dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro, NIM D10211811097. Pertama-tama terima kasih kepada Bu Hilda selaku dosen pengajar pada mata kuliah pengantar sistem cerdas. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar untuk pengembangan strategi pengamanan wilayah perbatasan Indonesia. Yang pertama, pengertian sistem pakar. Menurut Kusrini, sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Pakar di sini adalah orang yang ahli atau yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh orang awam. Selain itu, ada juga pengertian dari seorang ahli, yaitu menurut McLeod, sistem pakar merupakan suatu program komputer yang berusaha menampilkan pengetahuan manusia yang mempunyai keahlian pakar dalam bentuk heuristik. Heuristik di sini adalah sistem dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Tujuan dari sistem pakar. Tujuan utama sistem pakar ini bukan untuk menggantikan kedudukan seseorang pakar atau ahli. Namun, tujuan sistem pakar di sini adalah untuk memasyarakatkan pengetahuan dan pengalaman pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Ciri-ciri sistem pakar. Pada umumnya, sistem pakar mempunyai ciri-ciri di antara lain, yaitu satu, yang pertama, mempunyai informasi yang handal. Dan yang kedua, mudah dimodifikasi dan diperbarui. Selanjutnya adalah mempunyai kemampuan beradaptasi dan belajar. Dan yang keempat, bisa diterapkan pada berbagai perangkat komputer. Yang kedua, latar belakang materi. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut NKRI adalah negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau 17.504 pulau dan memiliki panjang garis pantai 80.290 km. Dan 2/3 luas dari wilayah negara Indonesia terdiri dari laut. Memiliki wilayah yang berbatas dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Sedangkan di kawasan laut Indonesia memiliki wilayah yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu yang pertama India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Nilai strategis kawasan perbatasan tersebut menuntut perhatian khusus dalam penataan ruang kawasan. Dalam penataan ruang nasional, kawasan perbatasan merupakan kawasan yang diprioritaskan untuk dikembangkan dengan mempertimbangkan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau yang tersebar di lautan dengan luas 75% dari luas teritorial RI, Republik Indonesia. Isu keamanan laut cukup perlu diperhatikan serius. Contoh isu keamanan laut tersebut meliputi yang pertama, seperti ancaman kekerasan, seperti pembajakan, perompakan, dan sabotase serta teror objek vital. Yang kedua, ancaman navigasi, seperti kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi. Yang ketiga, ancaman sumber daya, yang meliputi perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya. Dan yang terakhir adalah ancaman kedaulatan dan hukum, seperti penangkapan ikan secara ilegal, imigran gelap, dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara ilegal. Materi ketiga, definisi strategi pengamanan wilayah perbatasan laut Indonesia. Secara umum, definisi strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan
suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan untuk membangun visi dan misi pengaman terhadap wilayah perbatasan laut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Over Martanggi Damanik, NIM D1 021 81043. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Yang keempat, ada perencangan. Nah, di sini dalam perencangan basis pengetahuan ini digunakan kaidah produksi sebagai sarana untuk representasi pengetahuan. Pada perancangan basis pengetahuan sistem pakar ini, premis adalah gejala-gejala pelanggaran yang terlihat pada wilayah perbatasan laut Indonesia dengan negara Indonesia. Sehingga bentuk pertanyaannya adalah jika, yaitu gejala, maka atau disebut juga gangguan. Nah, bagian premis dalam aturan produksi dapat memiliki lebih dari satu proposisi, yaitu berarti pada sistem pakar ini dalam satu kaidah dapat memiliki lebih dari satu gejala. Nah, gejala-gejala tersebut dihubungkan dengan menggunakan operator logika dan ada pula perumusan dari pemrograman sistem pakar, yaitu jika kita memasukkan gejala satunya, lalu kok misalnya ada gejala-gejala yang lain, kita bisa menggunakan rumus dan. Nah, itu rumus yang gejala untuk kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Dan hasilnya kita menggunakan rumus dari maka. Nah, itu hasil dari gangguan dari gejala-gejala yang tersebut. Nah, adapun ada contoh kaidah sistem pakar untuk pengembangan strategi pengamanan wilayah batas laut Indonesia adalah misal kita yang tadi kita masukin jika contoh gejalanya ada penyelesaian batas laut belum selesai. Nah, kalau misalnya ada gejala-gejala lainnya, kita masukin dan belum adanya inventarisasi batas laut dan sumber daya di wilayah perbatasan melimpah. Lalu hasil dari gejala tersebut kita gunakan rumus dari maka, yaitu gangguannya adalah konflik pelanggaran batas wilayah laut akan sering terjadi. Nah, berdasarkan contoh kaidah pengetahuan di atas, maka kaidah tersebut dapat disimpan dalam bentuk sebuah tabel sehingga dapat lebih mudah untuk dimengerti, di mana pada label tersebut terdapat kolom jenis gangguan atau ancaman yang menjelaskan tentang definisi, penyebab, dan strateginya. Yang kelima, implementasi. Sistem pakar pengembangan strategi pengamanan perbatasan laut Indonesia dalam implementasinya dibatasi pada tambah, update, dan delete. Data pelanggaran perbatasan laut, ada pakar, gejala, gangguan, pengetahuan, dan berita. Implementasinya terdiri dari beberapa halaman yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Halaman tersebut akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan urutan yang telah diprogramkan setelah pengguna melakukan proses tertentu. Yang keenam, ada pengujian sistem. Nah, di pengujian sistem ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan hasil akhir atau output yang berupa kemungkinan jenis gangguan yang dihasilkan oleh sistem dengan yang dihasilkan oleh perhitungan secara manual. Nah, ini contoh gambar dari untuk login mengimplementasikan sistem pakar pengembangan wilayah Indonesia yang akan dijelaskan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isnamanda. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan melanjutkan di bagian pengujian user. Aplikasi user adalah aplikasi yang untuk pengguna biasa, yaitu pengguna yang tidak dapat mengubah data yang ada di aplikasi. Aplikasi user diperuntuk untuk para tentara yang berjaga di perbatasan laut Indonesia. Lalu kita akan mencoba penggunaan aplikasi. Di sini tampilan awalnya, para tentara akan memilih di mana mereka menjaga perbatasan laut Indonesia.
Setelah itu masuk di bagian pemilihan jenis ancaman. Lalu akan muncul gejala yang akan timbul ancamannya. Setelah itu akan ada bagian muncul rekaman data. Lalu akan muncul solusi yang harus dilakukan para tentara. Selanjutnya di bagian pengujian admin atau pakar berfungsi untuk mengisi data di sistem pakar. Sistem pakar akan diisi oleh para pemimpin militer atau komandan. Di sini adalah contoh cara mengisi sistem pakar oleh komandan atau pemimpin militer. Pertama, pakar akan memilih batasan laut Indonesia, lalu akan memilih jenis ancaman, dan setelah itu para pemimpin akan memasukkan strategi yang harus dilakukan oleh tentara yang berjaga di batasan laut Indonesia. Selanjutnya bagian kesimpulan sistem pakar ini adalah sistem pakar dapat menganalisis jenis ancaman yang akan terjadi di perbatasan laut Indonesia, dan juga akan membantu para tentara mengambil keputusan ataupun strategi yang harus dilakukan untuk mengamankan batasan laut